Anak laki-laki ini menggunakan lipstik merah cerah. Terapkan warna mata biru. Tambahkan pipi merah muda. Gunakan tahi lalat palsu. Akhirnya kenakan rambut palsu yang mulia. Berdandan untuk dansa. Dia dengan anggun duduk di singgasana. Cho mengundang semua orang tercantik di negara ini. Di dunia Prince, kecantikan adalah segalanya. Namun saat dia sedang menari, seorang tamu tak diundang merusak kedamaian. Itu adalah wanita tua ceroboh yang menyedihkan. Karena ingin menghindari hujan lebat, dia lari ke istana. Ingin membayar. Dia juga memberi pangeran mawar. Tapi pangeran menolak. Dan karena penampilan jelek wanita tua itu, dia memarahinya. Tapi Wangsu tidak tahu. Tindakannya yang tidak sopan ini harus dibayar mahal. Sedetik kemudian seluruh tubuh wanita tua itu memancarkan cahaya keemasan. Berubah menjadi penyihir yang sangat cantik. Dia menyalahkan Wang Zi karena tidak melihat wajahnya. Pangeran ketakutan dan segera berlutut dan memohon pengampunan. Tapi sudah terlambat untuk menghukum pangeran. Penyihir itu mengubahnya menjadi monster dengan penampilan jelek, dan semua tamu berubah menjadi benda. Sejak itu kastil tidak lagi memiliki 4 musim, hanya bisa selamanya bermusim salju. Dan satu-satunya cara untuk menghilangkan kutukan itu, sebelum kelopak mawar terakhir jatuh, pangeran harus menemukan cinta sejatinya. Maka kutukan itu akan hilang. Jika pangeran tidak bisa melakukannya, kemudian dia dan orang lain selamanya tidak akan bisa berubah menjadi manusia. Sang pangeran juga putus asa, karena siapa yang mencintai monster. Sampai hari itu, seorang pedagang masuk ke kastil. Nasib Wangsu benar-benar berubah. Pedagang karena kedinginan datang ke perapian untuk menghangatkan diri. Untungnya, dia menemukan meja yang hangat. Tapi ketika dia hendak makan makanan yang enak, tiba-tiba gelas itu berlari di depannya. Pedagang itu mengatakan tidak apa-apa. Tapi sedetik kemudian dia takut berlari dengan cepat keluar. Tapi sebelum dia pergi, dia melihat bunga mawar yang indah di luar. Jadi dia ingin memetik bunga untuk diberikan kepada putrinya. Namun tindakan ini membuat marah sang pangeran. Karena mengira dia adalah seorang pencuri. Dia menguncinya. Kudanya yang pintar. Dia berlari sepanjang malam untuk memberitahu putrinya berita itu. Beo mengkhawatirkan keselamatan ayahnya. Terburu-buru ke kastil. Dia memegang lilin. Setelah berlari 888 langkah, akhirnya menemukan ayahnya dikurung. Dan sekarang monster muncul. Ini juga pertama kalinya dia dan Beo bertemu. Saat dia melihat monster yang begitu mengerikan di dalam hatinya, Beo sangat ketakutan. Tapi pikirkan ayah tua yang malang itu. Beo masih dengan berani menyarankan agar dia menggantikan ayahnya. Terimalah semua hukuman yang dibawa mawar ini. Bahkan jika dia dikurung seumur hidup. Jadi dia mengunci diri di penjara. Dan monster itu juga menepati janjinya untuk melepaskan ayahnya. Namun malam itu gerbang tiba-tiba terbuka. Lilin berbicara. Itulah yang menyelamatkannya. Tapi Beo takut mati. Buru-buru memegang nampan penghancur lilin. Untungnya, lilin ajaib baru itu tidak terluka. Leo melihat lilin itu tanpa niat jahat. Jadi di bawah arahan lilin dan jam, sukses melarikan diri dari penjara. Mereka membawa Beo ke kamar pangeran. Ini adalah apartemen yang diimpikan Beo. Di dalam ada tuan-tuan yang tahu bagaimana menari. Ada juga wanita meja rias yang bisa menyanyi. Ada juga kursi seperti anak anjing. Dalam sekejap mata, Beo telah didandani sebagai seorang putri bangsawan. Tapi sekarang Beo sedang tidak ingin berdandan. Dia hanya ingin cepat kembali ke sisi ayahnya. Tapi kastilnya sangat tinggi sehingga dia bahkan tidak bisa terbang dengan sayap. Maka Beo harus memikirkan cara lain. Lilin dan jam itu pun dengan senang hati berlari mencari pemiliknya. Mereka merasa ini adalah kesempatan mereka untuk mematahkan kutukan. Hanya butuh pangeran untuk mendapatkan hati Beo. Kemudian mereka akan berubah menjadi manusia. Namun sang pangeran tidak setuju dengan ini. Tapi dia juga tidak punya pilihan selain menasihati Pochiteh. Secara aktif ingin mengundang Beo untuk makan malam bersamanya. Tapi Beo hanya ingin kabur. Menghadapi monster yang telah memenjarakan Noa membuatnya semakin marah. Jadi dia menolaknya. Ini membuat marah monster tinggi di atas. Jadi dia mulai mengejek. Monster itu sangat marah. Memerintahkan untuk tidak memberinya makanan sama sekali. Dia dengan percaya diri duduk di kamar. Lihatlah setiap cara mawar jatuh. Benar-benar putus asa. Di sisi ini, Teko ibu tidak mendengarkan pemiliknya. Menyiapkan meja untuk Beo makan dan juga menampilkan musik yang meriah untuk membuatnya bahagia. Setelah makan, Teko ibu menjelaskan pada Beo, sebenarnya pemiliknya bukanlah orang yang kejam. Bahkan dia memiliki hati yang baik. Hanya karena dia terkena kutukan maka dia menjadi begitu kejam. Pernyataan tersebut membuat Beo semakin penasaran. Malam itu dia menyelinap keluar dari kastil. Tapi kastil yang luas membuatnya kehilangan arah. Lari sembarangan ke ruang monster.
Ketika dia penasaran untuk menyentuh mawar itu, dia dimarahi dan ditertawakan. Kamu macan tutul tidak peduli semua orang pergi. Hanya ingin cepat pergi dari sini. Tapi sekarang dia masih belum tahu, bahaya mendekat. Segera dia dikejar oleh serigala. Serigala-serigala itu tidak membencinya. Menyeret Beo ke bawah dan mencabik-cabiknya. Tak lama kemudian, Beo terjatuh dari kudanya. Dia dengan cepat mengambil tongkat kayu untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi sedetik kemudian satu-satunya tongkat pertahanan juga digigit serigala. Dia sangat ketakutan. Di seberangnya ada serigala ganas. Itu sudah sangat menginginkannya. Saat serigala hendak menerkamnya, monster itu muncul untuk menyelamatkannya. Bertarung sengit dengan serigala. Meski kekuatan monster itu juga sangat kuat, tapi dia bukan dari ras yang sama. Modal tidak menguntungkan sama sekali. Bahkan jika mereka akhirnya serigala kalah, dia juga terluka parah. Beo Luongtin juga tidak meninggalkannya. Membawanya kembali ke kastil, merawatnya sampai sembuh. Namun prosesnya tidak mulus. Tak satu pun dari mereka menyerah, mulai berdebat lagi. Tapi melihat monster untuk menyelamatkan diri, cedera yang begitu serius, Beo hanya bisa merasa bersalah. Maka Beo mulai merawat monster itu dengan sepenuh hati. Saat monster bangun, dengarkan nyanyian lembut Beo. Tanpa diduga, Beo meneriaki benda tersebut dan juga membaca karya Williams. Dan berteriak dengan sangat angkuh. Katakanlah dia berpendidikan elit. Kemudian dengan fasih dia menceritakan kisahnya. Kemudian dia memimpin Beo ke ruang kerja mewah seluas 800 kaki persegi. Beo suka membaca buku seolah-olah dia telah mencapai surga. Monster itu melihat ekspresi gembira Beo. Jangan ragu untuk mengatakannya. Jika kau menyukainya, dia akan memberikannya kepadamu. Setelah mengetahui semuanya, dia telah membaca semua buku di sini. Beo bahkan lebih hormat. Keduanya juga lebih dekat satu sama lain. Tidak sengaja bercanda dan saling menggoda. Perlahan waktu berlalu. Hubungan mereka juga menjadi lebih baik. Monster yang belum pernah melihat siapapun sebelumnya sekarang memperhatikan cara Beo memandangnya. Tapi Beo tidak mengkritik apapun. Keduanya menyaksikan dunia es dan salju di kastil bersama. Menikmati pemandangan yang indah. Dengan Beo di sisinya, tatapan monster itu juga lebih hangat. Keduanya bersama-sama di awal malam. Juga muncul cinta antara keduanya. Malam itu, dia berteriak pada objek untuk menyatakan cintanya kepada Beo. Aku ingin dia berada di sisiku selamanya. Mereka datang ke danau. Musik secara bertahap mulai dimainkan. Keduanya juga mulai berpegangan tangan dengan sangat romantis. Keduanya merasakan detak jantung mereka. Selesaikan tarian pertama, monster itu juga bersiap untuk berdiri di bawah sinar rembulan. Mengekspresikan perasaannya pada Beo. Namun tanpa diduga Beo melihat ke cermin dan melihat ayahnya ditangkap oleh orang jahat. Beo sangat khawatir. Ternyata setelah Beo pergi, ayahnya selalu mencari cara untuk menyelamatkannya. Tidak punya pilihan lain. Dia harus meminta bantuan pria yang diam-diam mencintai Beo. Mereka pergi ke kastil bersama, tapi pria lain tidak berperasaan. Jahat, memaksa ayah Beo untuk menikahkannya. Kalau tidak dia tidak akan pergi untuk menyelamatkan Beo. Melihat lelaki tua itu, sikap ayahnya juga sangat jelas. Karena dia sangat marah. Dia membuatnya pingsan, dan mengikatnya di pohon untuk memberi makan serigala. Untungnya ayah Beo diselamatkan oleh seorang wanita di gunung. Hanya untuk menyelamatkan nyawanya, dia dengan marah berlari kembali ke kota. Memperlihatkan wajah jahat pria itu, tapi lawannya mundur. Memberitahu ayah Beo bersikeras bahwa ada monster di kastil, dengan sengaja mengatakan bahwa ayah Beo gila. Jadi di bawah bantuan antek-anteknya, mereka memasukkannya ke dalam mobil tahanan. Beo melihat ke cermin ajaib dan mengetahui segalanya. Hatinya seperti api, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia ingin berjuang di sisinya dan membebaskannya. Dia tidak ingin melihat Beo terluka. Ia pun percaya jika Beo juga mencintainya, maka Beo pasti akan kembali. Leo tidak sabar untuk menyelamatkan ayahnya. Dia dengan cepat kembali ke sisi ayahnya. Dia dengan keras mengatakan bahwa ayahnya tidak gila. Gunakan juga cermin ajaib agar semua orang bisa melihat wajah monster itu. Untuk membuktikan apa yang dikatakan ayahnya benar, dan penampilan monster yang mengerikan. Itu juga membuat orang takut. Di bawah kepemimpinan pria itu, orang-orang memutuskan untuk pergi ke kastil untuk membakar monster itu sampai mati, dan Beo dikurung di penjara. Segera kastil itu dikepung. Semua barang di kastil juga disiapkan untuk pertempuran. Orang tua yang hangat diturunkan. Semua meja dan kursi berdiri. Mereka bereaksi dengan marah. Lemari melepaskan potongan kain yang panjang dan padat. Teko menuangkan air mendidih. Piano itu seperti panah otomatis yang menembakkan panah secara otomatis. Peluru yang ditembakkan sangat kuat. Lilin membakar petasan di tanah. Semua orang panik.
Buru-buru kabur, mereka berhasil mempertahankan kastil. Dan pria itu datang untuk menemukan monster itu. Dia ingin menembak dan membunuhnya. Tiba-tiba Beo muncul. Ternyata ayahnya yang membuka gerbang penjara. Hanya Beo yang bisa melarikan diri. Dia benar-benar tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Melihat Beo muncul, monster juga dengan cepat berlari ke arahnya. Tapi pria itu menolak untuk menyerah dan dia kehilangan senjatanya. Juga dengan cepat dihentikan oleh monster. Binatang itu memiliki kebajikan seorang pangeran. Akhirnya melepaskannya. Tapi saat dia berjalan kembali ke tempat Beo, dia ditembak olehnya. Saat itu, Tuhan tidak mau mengampuni dia. Es di bawah kakinya tiba-tiba pecah. Pada akhirnya, dia harus membayar dengan nyawanya. Patah hati, Beo memeluk monster yang terluka itu. Berjanjilah bahwa aku akan bersamamu selamanya. Tapi dia berteriak padanya untuk hanya bernafas. Dan menyuruhnya untuk menjauh darinya selamanya. Tepat pada saat ini, kelopak mawar akhirnya jatuh. Kutukan itu benar-benar berhasil. Kesengsaraan besar telah datang. Mereka akan selamanya berubah menjadi barang rumah tangga. Beo memeluk tubuh monster itu. Berhenti memanggil namanya bersamaan dengan ciuman di dahi Beo. Legenda mengatakan bahwa mawar di bawah sihir gadis itu berubah menjadi cahaya kuning yang menyelimuti segalanya. Ternyata gadis itu adalah penyihir yang menurunkan kutukannya. Kemudian monster itu perlahan terbang ke atas. Cakarnya berubah menjadi jari. Kakinya juga berubah menjadi kaki manusia. Di bawah cahaya keemasan yang cerah, binatang itu berangsur-angsur berubah menjadi seorang pangeran. Beo merasakan kehangatan yang akrab ini. Menatap matanya. Kasih sayangnya. Dipastikan itu adalah orang yang paling dia cintai. Kutukan itu menghilang. Es di sekitar kastil berangsur-angsur mencair. Semua benda berubah menjadi sosok manusia. Semua orang tenggelam dalam kegembiraan. Pangeran dan Beo di bawah restu semua orang. Mereka berdansa bersama untuk pertama kalinya setelah pangeran kembali menjadi manusia. Mereka digunakan untuk mematahkan kutukan. Mari gunakan cinta untuk memulai hidup kembali.